Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tilawah bersama surat Qaf, surat 50, dimulai dari ayat 16. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد.
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم. Kita lanjutkan mempelajari surat An-Nur. Kita baca surat An-Nur dimulai dari ayat 24. Kita baca ayat 24 sampai dengan ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Yauma tashhadu, pada suatu hari. Tashhadu menjadi saksi atau menyaksikan, alaihim yang memberatkan. Jadi ada kaidah umum dalam bahasa Al-Quran itu, kalau pakai lam, la, lahum, lana, lakum, itu berarti sesuatu yang memudahkan. Tapi kalau pakai ala, itu sesuatu yang memberatkan atau menyulitkan. Seperti orang berdoa misalnya pada saat ada pengantin, itu kan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ada lakuma, ada alaikuma. Itu sudah umum maknanya. Itu kalau lakuma itu artinya berarti kebaikan bagi kalian, kebaikan yang kalian harapkan. Tapi kalau alaikuma adalah sesuatu yang memberatkan. Berarti mudah-mudahan Allah memberkahi kalian ketika kalian mendapatkan cobaan dalam rumah tangga, kalian tetap diberkahi. Ayat ini meneruskan ayat yang kemarin, ayat 23. Jadi innalladzina yarmunal muhsanatil mu'minatil ghafilatil mu'minat, innalladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh
perempuan-perempuan yang menjaga diri, perempuan-perempuan yang sudah hati-hati, memberitakan keburukan orang yang menjaga keburukannya. Orang yang melakukan keburukan tetapi dia menyembunyikan keburukan, maka keburukannya tidak boleh diobral, tidak boleh dipublikasi. Karena orang itu sendiri tidak suka kalau keburukannya diobral. Berarti ada pemahaman yang terbalik, ada pembuktian yang terbalik. Berarti kalau ada orang yang sudah tidak memperdulikan keburukannya sendiri, kan ada itu orang, dia buruk, tapi dia merasa nyaman dengan keburukannya sehingga dia juga mempublikasikan sendiri keburukannya. Jadi kalau dia peminum, dia bilang kami adalah grup peminum, maka membicarakan keburukan orang itu tidak masalah. Tidak masalah, dia nggak merasa risih dengan gelar atau status buruk yang ada pada dirinya. Ini akan berbeda dengan orang yang tidak suka kalau dirinya itu dianggap buruk. Ya rata-rata semua orang nggak suka dirinya dianggap buruk, dan tidak ada orang itu yang terbebas dari keburukan. Semua orang pasti punya celah, punya cacat di bidang moral yang sesungguhnya dia sendiri juga ketika melakukan itu juga nggak nyaman dan dia berusaha menyembunyikan. Ketika dia berusaha menyembunyikan itu, kok ada orang mengobral keburukan yang dia sembunyikan sendiri. Itu yang dimaksud nanti bagian dari ayat, siapa yang suka menuduh orang yang menjaga diri, apalagi kalau dia tidak melakukan. Jadi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang disebut dengan ghibah? Ghibah itu adalah orang yang membicarakan, mengungkapkan kepada orang lain atau men-share keburukan orang yang dia tidak suka kalau keburukannya itu diceritakan. Jadi kalau misalnya saya suka ngelihat perempuan cantik, sudah punya istri tapi masih suka melihat perempuan cantik. Misalnya ada teman lihat, oh Pak Soleh itu kalau ada perempuan cantik mesti diplototin misalnya. Tapi saya nggak suka kalau itu dibicara-bicarakan, kalau itu diobral atau diomong-omongkan. Lalu ada orang membicarakan itu, maka itu namanya ghibah. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, bukankah itu kebenaran? Itu kan benar ini. Justru karena benar itulah maka itu namanya ghibah. Yang dosanya adalah sama seperti orang itu memakan bangkai saudaranya. Jadi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Kalau ada orang membicarakan orang lain dan yang dibicarakan adalah keburukan yang tidak disukai, maka apakah dia senang? Ayuhibbu ahadukum, apakah orang itu senang kalau dia memakan bangkai saudaranya? Jadi ada saudaranya mati, lalu bangkainya itu dimakan seperti makan ayam gitu. Seperti makan ayam goreng. Tapi yang dimakan itu bangkai saudaranya. Fakarihtumuh, maka kalian sesungguh tidak suka, kalian pasti nggak senang. Maka jangan suka membicarakan keburukan orang. Apalagi yang lebih keji dari itu. Yang lebih keji dari itu adalah orang membicarakan keburukan orang padahal dia sendiri nggak melihat, dia sendiri tidak mengetahui. Dan ini memang awal mula dari kekacauan. Jadi awal mula dari kekacauan. Jadi kalau kita dulu pada zaman penjajahan itu ada politik divide et impera. Orang itu dipecah belah dengan cara disebarluaskan keburukan antar suku. Jadi kalau orang di luar Banyuwangi itu image-nya, orang Banyuwangi itu tukang santet. Kan itu image itu sudah. Orang Banyuwangi tukang santet. Begitu kenalan, Pak Soleh dari mana? Banyuwangi. Mikir sudah.
Ini jangan-jangan nyantet nanti. Padahal saya sendiri nggak tahu apa-apa, nggak ngerti santet itu apa, caranya gimana, cara kerjanya, belajarnya di mana juga nggak tahu. Tapi sudah ada tuduhan dari orang lain bahwa orang Banyuwangi tukang santet. Banyuwangi itu penduduknya 3 juta lebih. Penduduknya 3 juta lebih, lalu semua dituduh tukang santet. Padahal mungkin yang bisa nyantet hanya 3 orang, itu pun sudah tua dan sekarang sudah mati. Berarti sudah habis kan. Tapi label itu masih tukang santet. Sehingga ketika mungkin keluarga saya lamaran di luar Banyuwangi, lalu ditanya oleh orang sana, asalnya dari mana? Banyuwangi. Langsung rundingan itu keluarga, sebaiknya jangan diterima itu. Banyak orang yang menolak lamaran orang lain bukan karena melihat figur siapa yang lamar, tapi melihat dari mana asal usulnya, orang mana. Dan ini hampir berlaku di semua suku, mungkin sampai hari ini juga masih. Jadi kalau orang Banyuwangi tukang nyantet, nanti kalau orang Surabaya itu nggak sopan, nanti kalau orang Solo itu suka belidok, awam belidok itu, suka nipu alus itu. Nanti kalau orang Sunda itu suka makan daun muda. Nah itu terus di semua suku ada. Anehnya nggak imbang, seharusnya kan imbang. Semua suku itu pasti punya kelebihan, dan itu tidak pernah diungkapkan apa kelebihannya. Yang lalu diekspos mesti kekurangannya. Jadi kalau itu disebar dan akhirnya menjadi mainstream, menjadi berita yang seakan-akan benar, seakan-akan sudah menjadi rumus itu. Pokoknya kalau Banyuwangi ya tukang santet, kalau Surabaya, kalau Madura ya carok. Itu pasti akan begitu. Maka tersesatlah kita karena kita sudah menetapkan keburukan terhadap sesuatu yang belum tentu buruk. Dan itu yang disebut dengan mengada-ada. Jadi posisinya lebih dari fitnah. Kalau membicarakan sesuatu yang nyata, keburukan tapi terbukti sebenarnya, tapi itu buruk. Ghibah, itu saja dosanya sama seperti memakan bangkai saudaranya. Nah kalau yang belum tentu terbukti lalu kayak apa itu dosanya? Dan ini kita juga hari ini masih kena. Bagaimana umat Islam itu mudah sekali dipecah belah. Dan yang selalu diekspos itu keburukan kelompok. Padahal Al-Quran lah yang memerintahkan. Jadi kalau di surat An-Nisa ayat berapa ini? Jadi ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fangfiru jami'ah. Jadi fangfiru subatin awin firu jami'ah. Jadi wahai orang-orang beriman, persiapkanlah diri kalian menghadapi, dalam tanda kurung ya tafsirnya itu, menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kalian, atau orang-orang yang mempersiapkan atau memplanning untuk merusak kesatuan kalian. Itu memang ayatnya begitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, fangfiru subatin, kemudian berjuanglah kalian berkelompok-kelompok. Jadi berjuanglah kalian dalam satu barisan, yang barisan itu memang dipisah-pisah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang. Awin firu jami'ah, dan ketika diperlukan maka berjuanglah bersama-sama. Kalau kita melihat untuk apa NU didirikan, untuk apa Muhammadiyah didirikan, untuk apa Persis didirikan, untuk apa Al-Wasliyah didirikan, untuk apa banyak. Di Indonesia saja sudah lebih dari ratusan itu organisasi atau ormas Islam. Termasuk untuk apa, mohon maaf, FPI juga didirikan. Semuanya itu dibangun demi kebaikan. Dan semuanya itu ketika dibangun menghadapi sesuatu pada zamannya, menghadapi sesuatu pada
medan atau wilayahnya. Jadi kalau Muhammadiyah dibangun di lingkungan perkotaan, yang dihadapi pada waktu itu adalah akidah atau syariah yang diberlakukan di sekitar keraton dan masyarakat di perkotaan waktu itu. Maka berdirilah Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah membangun satu organisasi untuk membentengi umat Islam dari sesuatu yang tidak akan membawa keuntungan. Kemudian NU juga didirikan di lingkungan pedesaan yang menghadapi bagaimana sulitnya menembus dakwah kepada orang-orang desa. Kemudian Al-Irsyad yang biasanya dibangun oleh orang-orang Arab. Kemudian Al-Wasliyah dan seterusnya, masuk jamaah tabligh dan seterusnya. Itu ketika dibangun mereka melakukan upaya untuk khudhu hidrakum. Jadi ambillah kewaspadaan. Tapi ketika itu semua terbangun, semua punya anggota, semua punya visi dan sama tujuannya mencari ridho Allah. Cuma ketika masing-masing tidak menyadari, itu yang NU dengarnya tentang buruknya Muhammadiyah, buruknya jamaah tabligh, buruknya dan seterusnya. Nanti yang Muhammadiyah yang diketahui juga tentang buruknya. Sehingga ketika ketemu itu sudah tidak akan cocok. Seperti orang yang ngelamar anak, orang masih sebangsa, setanah air, tetapi yang dia ketahui dari suku itu memang buruk. Sehingga mereka ya buru-buru nolak. Ketika ada orang lain masuk bilang sama dari mana? Oh saya dari sini. Langsung prinsipnya nolak. Karena masing-masing tidak akan pernah saling menghargai, tidak akan pernah saling mengenal. Coba kalau masing-masing paham. Jadi di antara bermacam-macam subat, masing-masing kelompok yang mempersiapkan diri ini masing-masing dipahami. Misalnya jamaah tabligh itu menginginkan supaya umat Islam itu dekat dengan masjid, hidupnya itu berimbang antara dunia dan akhirat dan seterusnya. Dan kita kenali betul bagaimana prinsip, bagaimana paham dan bagaimana gerakan harokahnya itu. Nanti yang NU juga dipelajari, yang Muhammadiyah juga dipelajari dan utuh, mempelajarinya itu utuh. Memang kalau dicari kesempurnaan mungkin tidak akan ada yang benar-benar sempurna, tapi semuanya punya nilai kebaikan. Maka yang kita lihat jangan langsung kita mempercayai sesuatu yang diberitakan buruk itu. Kita juga harus imbang bahwa dalam ciptaan Allah itu salah satu tanda kesempurnaan makhluk itu ya dia punya keburukan dan dia punya kebaikan. Tapi ketika ini nggak dipahami, yang terjadi pasti kekacauan, pasti kerusakan. Dan ini dimulai dari pemberitaan yang diberitahu apa? Diberitahu apa diberitai? Yang diberitahu itu tidak ngecek dan tidak berusaha untuk mendalami. Jadi kalau katanya kalau NU itu begini ya, itu enggak didalami, langsung dimakan. Akhirnya kalau coba didalami secara keseluruhan, secara utuh itu, Muhammadiyah didalami secara keseluruhan, secara utuh dan seterusnya, maka kita akan paham sungguhnya ketika lawan itu dari arah sini nanti akan berhadapan dengan Muhammadiyah. Nanti kalau lawan itu dari arah sini akan berhadapan dengan NU. Kalau lawan itu dari arah sini akan berhadapan dengan Al-Irsyad. Lawan itu dari sini akan berhadapan dengan Al-Wasliyah. Seterusnya. Itu Islam menjadi benteng yang sangat kuat dengan subatin. Jadi fangfiru subatin. Maka berjuanglah kalian dengan kelompok-kelompok itu. Nah kalau yang terjadi tidak kondusif, orang tidak mau memperhatikan ayat Al-Quran, tahu saudaranya sudah baca syahadat, sudah sholat, kemudian disesatkan, kemudian dianggap musuh, kita jadi perang saudara. Bukan berhadapan dengan orang kafir jadinya, bukan berhadapan dengan orang yang merusak Islam, tapi justru sesama organ, itu sesama organ sendiri, itu akhirnya saling menghancurkan. Dan itu ketika fitnah, itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau fitnah bahasa Arab belum tentu artinya berita bohong. Kalau dalam bahasa Arab fitnah itu bisa berarti kekacauan. Kalau di surat Al-Baqarah itu tentang perintah perang, itu perangilah orang-orang kafir sampai tidak ada fitnah. Maka fitnah itu apa yang di situ? Fitnah itu maknanya adalah kekacauan.
kekacauan dunia dan kekacauan akidah. Sehingga ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat yang memang ini berkaitan dengan berita bohong kan. Kemarin yang kita pelajari adalah tentang haditsul ifki, tentang berita bohong yang ternyata kekacauan, kerusakan itu hanya dimulai dari kata-kata, baik kalau dulu disebar pakai lisan, hari ini disebar pakai tulisan. Dan ketika kita tidak berusaha mendalami atau berusaha untuk melakukan verifikasi, kita langsung ikut itu, maka ya benar-benar kerusakan. Kalau itu terjadi, maka apa Al-Quran Al-Quran informasikan orang-orang yang menuduh orang-orang baik, orang-orang yang lugu, orang-orang yang mukmin, lalu dia dituduh melakukan keburukan. Kalau personal ya dituduh keburukannya, kalau kelompok ya dituduh keburukannya, suku ya dituduh keburukannya. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Maka orang yang punya image buruk, apalagi sampai melakukan serangan dengan bentuk tuduhan, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka akan dilaknat. Dilaknat artinya orang yang dilaknat itu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Orang yang dilaknat itu tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Dia tidak akan dekat dengan rahmatnya Allah. Orang yang dekat dengan rahmatnya Allah itu hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan, akan diwarnai dengan kedamaian hidup. Di dunia tidak akan dapat, wal akhirah, dan di akhirat pun juga tidak akan dapat. Walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Jadi udah ini jenis siksaan tapi disifati dengan siksaan yang besar. Wa huwa adzabul kufri. Kata Imam Nawawi, siksaan besar itu adzabul kufri, siksaan yang mestinya itu diperuntukkan untuk orang kafir. Jadi Allah itu membuat siksaan yang berat-berat itu semuanya untuk orang kafir. Mestinya orang mukmin itu walaupun salah, itu siksaannya tidak akan seberat siksaan orang kafir. Tetapi kesalahan orang mukmin yang seperti ini, kesalahan orang mukmin yang mengabaikan informasi yang benar, atau orang mukmin yang tidak verifikatif, orang yang tidak ngecek berita-berita yang buruk sehingga dia langsung nge-share lagi, langsung disebar lagi, akhirnya menambah kekacauan itu, maka siksaan yang Allah siapkan untuk orang mukmin ini nanti akan selevel dengan siksaan orang-orang kafir. Jadi kata Imam Nawawi ketika menafsirkan walahum adzabun azim, ini kan larangannya untuk orang mukmin itu ya. Larangannya untuk orang mukmin. Orang yang ngaku lah, paling tidak ngaku mukmin. Jadi wahwa adzabul kufri, siksaan berat itu adalah siksaan yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Fa in kanal qadzafatu mu'minina, walaupun tuduhan-tuduhan itu dilakukan oleh orang-orang mukmin. Fadzalika al-ibadu minas sana'il hasan. Dan orang mukmin yang menjerumuskan diri dengan perbuatan keji seperti melakukan tuduhan, kemudian menganggap keburukan yang dia sendiri nggak tahu, dia nggak ngecek, maka dia akan jauh dari sifat-sifat kebaikan. Jadi orang itu kan seneng kalau dianggap pinter, dianggap bijaksana, dianggap damai, dianggap teduh. Orang itu seneng kalau mendapatkan sifat-sifat itu. Tetapi orang mukmin yang memakan berita bohong, orang mukmin yang menerima berita bohong dan tidak ngecek, apalagi mempercayai kemudian nge-share, apalagi menikmati pemberitaan itu, maka dia akan jauh dari kebaikan-kebaikan. Jadi pujian yang mendatangkan kebaikan. Ala alsinatil mu'minina, melalui lisannya orang-orang mukmin. Wahajrihim lahum wahajarahum lahum, dan dia akan dijauhkan dari rasa kebersamaan, dijauhkan dari rasa kebersamaan bersama orang-orang mukmin. Jadi walaupun orang mukmin jumlahnya banyak, orang Islam lah, orang Islam itu jumlahnya banyak, tetapi banyak orang Islam yang merasa sendiri. Jadi orang Islam
terbanyak negara dengan penduduk muslim terbanyak kan Indonesia. Jadi penduduk di sensus tahun 2000 itu penduduk yang beragama Islam sudah 240 juta. 240 juta. Dibanding Malaysia itu penduduknya waktu itu cuma 28 juta. Jadi kalau kita pindah ke Malaysia, itu Malaysia udah penuh, itu nggak ada orangnya, sudah nggak kelihatan. Apalagi dibanding dengan Timur Tengah, negara yang begitu banyak itu nggak sejumlah kita. Anehnya kita yang tinggal di negara mayoritas Islam, jumlah penduduk Islamnya sangat besar. Kita belum tahu laporan terakhir hasil sensus penduduk 2020 ya. Nanti tidak tahu apakah akan ada data akurat tentang jumlah penduduk Islam tahun 2020 dari sensus kemarin. Tetapi yang jelas kita masih mayoriti, kita masih terbanyak. Ya katakanlah minimal lah 80% lah. 80% minim. Kalau enggak ya nyampe 90% itu muslim. Tapi anehnya kita tidak nyaman untuk menjadi muslim. Jadi untuk menjadi muslim itu sendiri sudah nggak nyaman. Jadi misalnya sampean naik bis pakai peci, bawa serban, pakai sarung mamanya, terus baca Quran di bis, itu aneh. Padahal di negara yang mayoritas muslim. Lalu kita makan kena tuduhan, itu wong fanatik ini. Itu paling FPI. Itu paling PKS ya. Itu paling wong pesantrenan itu. Itu kelompok sarungan. Karena apa? Selama ini walaupun jumlah kita besar, tapi kita perang, kita saling menuduh, dan itu menjadikan rasa kebersamaan itu tidak ada. Dan ini kehancuran tersendiri, ini kehancuran yang menuju kehancuran yang sebenarnya. Wazawalihim an rotbatil adalati, dan mereka akan dihilangkan dari derajat keadilan. Jadi orang sudah tidak memiliki posisi rasa adil. Ketika fitnah itu, fitnah dalam terjemahan ya, fitnah dalam arti Indonesia, itu untuk mendapatkan posisi rasa adil. Wador bil haddi, dan hukuman dunianya adalah ketika dia dihukum dengan hukum had. Ada hukuman akhirat yang lebih berat. Kapan hukuman akhirat itu? Ini hukuman dunia. Hukuman akhirat itu adalah yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hukuman akhirat itu adalah ketika suatu hari nanti, ini pasti terjadi. Yang informasi dari Al-Qur'an itu wajib kita imani, walaupun secara teknis kita wajib tahu. Mungkin kalau kita tahu, mungkin kebiasaan atau cara berpikir kita yang hidup di dunia ini tidak akan sama kejadiannya. Yaitu suatu hari ketika tasyhadu alaihim alsinatuhum, lisan-lisan mereka itu nanti akan menjadi saksi yang memberatkan. Jadi saksi yang memberatkan. Tasyhadu alaihim. Jadi kesaksian yang memberatkan mereka, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka akan menjadi saksi yang memberatkan. Tasyhadu alaihim alsinatuhum tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, dan kaki-kaki mereka bima kanu, terhadap apa yang selama ini ya'maluna, selalu mereka kerjakan. Jadi nanti akan ada suatu hari orang tidak bisa ngontrol lisannya, nggak bisa ngontrol. Jadi apa yang keluar dari lisan adalah kebenaran. Kalau sementara di surat Yasin itu ada peristiwa lain lagi, yaitu ketika mulut-mulut dikunci. Kalau di surat ini disebutkan mulut nggak dikunci, itu berarti peristiwanya yang lain. Jadi ada satu peristiwa, yaitu lisan itu berkata. Mungkin kalau di dunia ini sehari semalam itu kita ngomong berapa kata. Konon menurut penelitian laki-laki itu ngomong 7.000 kata. Laki-laki ngomong 7.000 kata. Saya nggak pernah mempraktekkan, tapi saya percaya daripada suruh ngitung. Jadi orang laki-laki yang paling bawel itu hanya maksimal 10.000 kata.
Kalau yang pendiam hanya tinggal 4.000 kata. Tapi rata-rata orang normal itu ngomongnya 7.000 kata. Dari 7.000 kata itu yang berisi kejujuran itu dapat dicek, tidak banyak. Misalnya saya ngobrol, dalam obrolan itu ada yang saya besar-besarkan, ada yang saya tutup-tutupi, berarti nggak jujur. Ada yang dibuat-buat, berarti tambah nggak jujur. Ada yang sengaja untuk membuli orang, ada yang sengaja untuk ya misalnya gurau dan seterusnya. Ini kan berbeda dengan Nabi. Nabi itu kan setiap kata-katanya diwarnai dengan kejujuran. Misalnya kalau kita ngomong sama istri, nanti ngomong sama anak, ngomong sama temen, ngomong sama atasan, ngomong sama bawahan, itu yang bernilai kata-kata yang benar, seperti yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang sadid, kata-kata yang benar. Nah, benar itu bukan hanya isinya, benar cara penyampaiannya, benar intonasinya, benar situasinya, benar kondisinya. Artinya kata-katanya memang nyaman, kata-kata yang menimbulkan kenyamanan, kedamaian, karena isinya kebenaran. Itu dari 7.000 kata laki-laki ini belum tentu semuanya benar. Belum tentu semuanya sadid. Mengapa? Karena yang lain itu dikontrol oleh hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu yang kontrol, kita pengen ngomong apa itu terserah nafsu kita. Tetapi di akhirat nanti hawa nafsu kita yang sudah tidak bisa ngontrol. Jadi apa yang dikatakan oleh mulut nanti benar-benar kejujuran, seperti orang diinterogasi. Kalau maling diinterogasi oleh polisi, mungkin dia akan jawab masih dengan kebohongan. Ditanya, sama siapa kamu mencuri? Atau berapa kali kamu mencuri? Baru sekali ini Pak, ini aja belum sampai, udah ketahuan. Padahal dia sudah berkali-kali. Kan karena dia masih bisa bohong. Tapi di akhirat nanti itu tidak akan bisa. Semua pertanyaan itu akan kita jawab nanti dengan kejujuran dan kita tidak akan pernah bisa berbohong. Sehingga ayat ini menyebutkan nanti kata-kata kita di akhirat itu akan menjadi kata-kata yang memberatkan. Seperti kita kalau berhadapan dengan orang sedang bertengkar misalnya, orang sedang bertengkar. Ada kata-kata yang kita ucapkan ketika bertengkar itu memberatkan kita, tapi kadang-kadang ada kata-kata yang untung aku tadi ngomong kayak gitu sehingga selamat. Itu kan berarti kata-kata itu meringankan dia. Tapi ada yang dia sudah salah ngomong akhirnya musuhnya tambah gemes itu. Nah itu berarti kita terpleset ngomong itu padahal yang benar malah. Yang benar kita bilang kepleset ngomong aku tadi, keperucut, keceplosan. Gara-gara keceplosan itu akhirnya urusan jadi tambah parah, tambah berat. Nah di akhirat nanti nggak ada keceplosan, memang itu yang nyata. Dan itu yang akan keluar. Begitu juga tangan kita. Jadi kalau pertama ada interogasi yang dijawab oleh mulut. Lalu mulut dikunci setelah itu. Mulut nggak ikut ngomong. Lalu ada interogasi yang dijawab oleh tangan. Kalau dulu ketika orang masih belum bisa komunikasi dengan tangan ya. Atau komunikasi tangan kan dulu hanya untuk orang bisu ya. Untuk orang bisu dan tuli itu ada komunikasi pakai tangan. Karena kalau komunikasi pakai mulut percuma. Sehingga ada pertanggungjawaban, tangan itu nanti akan bisa berkomunikasi, tangan itu bisa bicara. Tangan itu bisa bicara. Kalau dulu dipahami tangan bisa bicara karena yang diajak ngomong orang tuli, orang bisu. Tapi hari ini tangan benar-benar bisa berbicara. Itu mulut sekarang kan lebih diem. Lebih nggak banyak ngomong, tapi tangan tuh luar biasa ya. Sekarang yang mencet itu sudah tangan semua. Kita kalau ke bank yang dibutuhkan bukan tanda mulut tapi tanda tangan. Jadi bukti bahwa kita narik itu tanda tangan kita, bukan mulut kita sudah. Kalau kita nge-share berita lewat HP itu yang ngomong juga tangan kita. Nanti tangan akan menjadi saksi yang memberatkan. Kemudian wa arjulihim, dan kaki mereka nanti juga akan menjadi saksi.
apa yang kita lihat hari ini, bagaimana saksi yang dilakukan, kesaksian yang dilakukan oleh kaki kita, mungkin kita tidak akan tidak akan nalar. Gimana kaki kok bisa ngomong? Bagaimana kaki itu nanti akan menjadi saksi? Tapi yakinlah bahwa itulah yang akan terjadi. Jadi kesaksian di ayat ini adalah kesaksian yang memberatkan yang dilakukan oleh mulut, oleh tangan dan oleh kaki dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Ai fa innallaha ta'ala yantikuha biqudratihi yunattikuha biqudratihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan dapat berbicara semua itu. Mulut akan bisa berbicara, tangan akan bisa berbicara, kaki juga akan berbicara. Oh, kita janggal ini. Gimana ya caranya? Karena kita memahami bicara itu adalah mulut, yaitu proses suara yang keluar dari paru-paru yang nabrak bagian organ keluarnya huruf. Kalau bahasa Arabnya namanya makhraj. Jadi tempat keluarnya huruf itu dari mana? Jadi kita ngomong itu kan prosesnya sebenarnya sulit. Kita harus mengumpulkan udara ke dalam paru-paru. Kemudian dari paru-paru itu harus dikeluarkan. Kemudian kalau keluar nggak nabrak apa-apa, ya gitu aja, nggak ada suara. Orang kayak angop ini. Itu udara yang keluar dari paru-paru nggak nabrak apa-apa. Tapi kalau nabrak organ tertentu maka keluarlah huruf. Itu cara bicara yang dilakukan oleh mulut. Kalau ndak itu maka mulut dianggap nggak bicara. Nah, cara bicara tangan dulu orang nggak paham. Gimana cara bicaranya tangan? Sekarang yang kita pahami, tangan itu berbicara dengan mencet alat, mencet HP. Tapi mungkin besok lain zaman, orang sudah punya pemahaman berbeda bagaimana cara tangan bicara. Hari ini kita tidak paham bagaimana cara kaki bicara. Tapi mungkin lain zaman, di suatu generasi akan ada bahwa kaki itu berbicara. Tapi yang jelas di akhirat, itu nanti yang akan terjadi, mulut berbicara dengan cara Allah, tangan juga berbicara dengan cara yang ditentukan oleh Allah, kaki juga berbicara. Jadi yunattikuha biqudratihi. Allah akan menjadikan kemampuan bicara pada tangan, kaki, mulut, tangan dan kaki itu nanti pada hari kiamat. Biqudrati dengan maha kuasanya Allah. Fatukhbiru kullu jarihatin minha, maka semua anggota tubuh itu akan memberi kabar bima sodaro anha min afa'ili sahibiha, terhadap apa yang pernah terjadi dari pemilik anggota tubuh itu. Jadi tangan ini mata-mata ini, mulut ini juga mata-mata, semua organ tubuh ini nanti mata-mata. Jadi kalau kita ya, bukan sampean, kita berbuat maksiat sembunyi, sedalam-dalamnya sembunyi, sampai sangat sembunyi, itu tidak mungkin. Kalau kita masih bawa badan, kalau pengen maksiat jangan bawa badan, karena badannya itu nanti akan menjadi saksi. Di rambut juga akan menjadi saksi, tangan menjadi saksi. Berarti kalau mau maksiat, mau melanggar aturan Allah, tangannya ditinggal dulu, kakinya ditinggal, mulutnya ditinggal, nanti telinganya jadi saksi juga. Ya semua ditinggal, baru maksiat. Nah, kalau gitu kira-kira nggak konangan. Ternyata tanah tempat diinjak, tanah di mana dia melakukan itu juga nanti akan menjadi saksi. Jadi kita udah merasa sembunyi, masuk ke kamar, kamarnya dikunci, lalu dimatikan lampunya, udah gelap sama sekali nggak kelihatan. Itu bukan berarti kita tanpa saksi, bukan berarti tidak ada yang lihat. Jangankan Allah, malaikat aja udah tahu. Jangankan malaikat, tangan kita loh ngerti, menjadi saksi, nanti akan laporan. Organ tubuh kita itu nanti akan laporan di hadapan Allah. Nanti semuanya akan dikehendaki bisa berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dengan maha kuasanya Allah. Apa yang dilakukan oleh para pemiliknya? Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Yauma idzin, pada hari ini. Ai yauma idz tashhadu jawarihuhum bi'amalihimul qabihah.
pada hari ini, yaitu hari ketika itu semua anggota tubuh khususnya yang sudah dicantumkan di ayat di atasnya, semua anggota tubuh yaitu tangan, kaki dan mulut itu nanti akan menjadi saksi dengan perbuatan buruk yang dilakukan pemiliknya. Pada hari ini yuwaffihimullahu, akan sempurnalah, akan disempurnakan untuk mereka Allahu oleh Allah dinahum, balasan mereka. Pembalasan yang paling sempurna dari apa yang dilakukan itu adalah pada hari pembalasan. Namanya sudah hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Jadi kata ad-din yang biasanya diartikan agama itu dalam Al-Quran banyak yang kemudian diartikan pembalasan. Maliki Yaumiddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat? Jadi pada hari itu maka Allah akan menyempurnakan balasan. Berarti kalau hari itu belum datang, itu balasan dari perbuatan orang belum akan terbalas dengan sempurna. Dunia ini bukan tempat menerima balasan. Jadi jangan kita menvonis orang yang hidupnya sengsara, padahal dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, orangnya baik, tidak pernah bohong, tapi sengsara, penyakitan, keluarganya berantakan, utangnya banyak, pokoknya sengsara lah orang itu. Lalu kita vonis, ketok itu, kelihatan itu orang, sholatnya nggak diterima sama Allah. Dunia ini bukan tempat menerima balasan. Bisa jadi orang itu banyak berbuat baik dan Allah belum membalas kebaikannya di dunia. Itu menjadi ujian bagi pelaku, bagi orang yang berbuat baik. Apakah dia tetap beriman, tetap mau bersabar untuk meyakini dan menunggu datangnya pembalasan yang sebenarnya. Karena kalau dia imannya nggak kuat, montir itu apa ya? Imannya akan berbalik arah. Dia akan berpikir, untuk apa saya capek-capek jujur, capek-capek tahajud, capek-capek sholat, kok ternyata nggak dapat balasan apa-apa. Padahal memang balasan itu belum waktunya, belum saatnya. Tapi pasti akan ada balasan yang sempurna, itu ada. Sementara juga ada orang yang sebaliknya. Bejatnya kurang apalah, bejat banget dia, bejat sekali. Nyari hartanya pakai cara yang haram, setelah dapat harta dihabiskan untuk perbuatan yang haram. Ya biasanya begitu. Jadi orang yang nyari harta dengan cara haram itu kan dia nyari harta dengan pertolongan setan. Dan setan akan banyak memberi ide untuk dapat harta yang haram. Caranya korupsi dia tahu, awalnya nggak tahu. Lalu setan mengajarkan. Lalu berhasillah dia korupsi. Uang hasil korupsinya itu bukan untuk membahagiakan rumah tangganya. Bukan untuk menyenangkan anaknya, bukan untuk menyenangkan istrinya. Itu untuk menyenangkan perempuan lain yang tidak haram, yang tidak halal. Itu malah perempuan lain yang disenangkan. Jadi karena apa? Setannya tidak rela. Udah tak bantu capek-capek kerja kok dipakai ibadah, itu ya nggak suka setannya. Jadi kalau carinya dengan pertolongan setan, habisnya ya dengan pertolongan setan. Begitu juga kalau orang beribadah dengan baik. Biasanya orangnya nggak terlalu kaya, ya orangnya ya cukuplah pas-pasan dapat harta dari kejujurannya, dari kebaikannya. Nanti habisnya untuk apa? Habisnya untuk nyumbang, habisnya untuk wakaf, habisnya untuk pendidikan, habisnya untuk agama. Itu kan dicari dengan cara yang baik, dicari dengan kejujuran, dan habisnya juga untuk yang baik. Sementara balasan yang benar-benar nyata terhadap orang buruk ini juga belum kelihatan. Ada orang yang sampai mati itu belum terbalas tuh keburukannya, nipunya, udah kerjaannya nipu, istri yang sah satu tapi yang tidak sah ratusan, udah namanya judi, bunuh orang dan seterusnya, mematikan karakter orang, memfitnah orang, membiayai maksiat, membiayai kekacauan. Tapi kok selamat itu, selamat terus dia. Itu bukan berarti dia nggak nerima balasan, karena balasan yang sempurna itu adalah yauma idzi yuwaffihumullahu dinahum. Pada hari inilah Allah akan memberikan balasan yang sempurna, yaitu pada saat
penegakan yaumiddin, pada hari pembalasan. Insyaallah ayat-ayat ini akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Nanti pada ayat 25 dan selanjutnya akan kita lanjutkan. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, doa, kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.